Pergi ke Kalimantan membeli sumsum, tak lupa mampir membeli kelapa muda. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum, mohon dijawab agar mendapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Ibu Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Erna Lida SPD MHum PhD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks semester 3 pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 13 yang diketuai oleh Daniel Respati Nugrahadi dan beranggotakan Hotamar Kusuma Dinata, Suci Indriani, Anastasia, Marhama, Ilma Jelisa, dan saya sendiri Nadia Septeriga. Baiklah teman-teman semua, materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hasil analisis telaah buku teks bahasa Indonesia terbitan Erlangga kelas 7 SMP dan MTS. Baiklah, materi pertama yaitu tentang kelayakan isi, bagian kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan 3 indikator yaitu kelengkapan materi, keluasan materi, dan kedalaman materi akan dijelaskan oleh Hotamar Kusuma Dinata, Marhama, dan saya sendiri. Kepada saudara dan saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi yang pertama adalah penilaian kelayakan isi. Dalam hal kelayakan isi, ada 3 indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada keakuratan materi dan yang ketiga materi pendukung pembelajaran. Nah, mari kita bahas dari indikator yang pertama, yaitu kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Indikator yang pertama adalah uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, kesesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar itu meliputi yang pertama adalah kelengkapan materi. Materi yang disajikan dalam buku teks minimal memuat semua materi pokok bahasan dalam aspek ruang lingkup yang mendukung tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. Kompetensi inti sikap spiritual dalam KI1 atau bisa juga disebut KI1, yaitu yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi dasar meliputi ada menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman bahasa dan budaya. Nah, dalam buku teks terbitan Erlangga yang dianalisis, terdapat wacana yang menunjang ketercapaian kompetensi dasar. Wacana tersebut terdapat pada halaman 4 yang berjudul Taman Bunga Nusantara. Dalam wacana ini terkandung nilai-nilai kebudayaan, yaitu gotong royong, membersihkan sampah yang merupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian ada menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana memahami informasi lisan dan tulis. Pada buku teks terbitan Erlangga ini, terdapat wacana yang menunjang ketercapaian kompetensi dasar tersebut. Wacana ini terdapat pada bab 1 halaman 1 dengan judul wacana Tanaman Kantong Semar. Dalam wacana ini terkandung sebuah informasi tertulis yang sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peserta didik. Hal ini tentunya juga sejalan dengan kompetensi dasar yang telah dirumuskan dalam kurikulum 2013. Nah, selanjutnya ada menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana menyajikan informasi lisan dan tulis. Jadi berbeda ya dengan sebelumnya. Pada halaman 52 dalam buku teks terbitan Erlangga, terdapat sebuah wacana yang di dalamnya berisi ajaran informasi yang diungkapkan oleh seseorang tentang perjalanan mendaki Gunung Semeru.
Kemudian kompetensi inti yang selanjutnya adalah kompetensi inti sikap sosial, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan kompetensi dasar KD2 itu meliputi yang pertama ada memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, dan santun dalam menanggapi secara pribadi hal-hal atau kejadian berdasarkan hasil observasi. Pada bab 2 halaman 19 dengan judul bab menyusun teks observasi, terdapat sebuah contoh paragraf yang isinya membahas mengenai dampak negatif dari usaha perindustrian. Nah, kemudian selanjutnya adalah memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, dan santun dalam membuat tanggapan pribadi atas karya budaya masyarakat Indonesia yang penuh makna. Pada halaman 51 dalam buku teks terbitan Erlangga yang dianalisis ini, terdapat sebuah paragraf yang membahas tentang Pantai Nusa Penida. Paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai tanggapan pribadi atas sebuah karya budaya masyarakat. Penyajian tanggapan yang dihadirkan dalam buku teks ini juga memerhatikan kesantunan dan tanggung jawab. Hal ini bisa dilihat dari pilihan kata yang digunakan dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya adalah memiliki perilaku kreatif, tanggung jawab, dan santun dalam mendebatkan sudut pandang tertentu tentang suatu masalah yang terjadi pada masyarakat. Dalam buku teks terbitan Erlangga yang dianalisis, terdapat sebuah persoalan yang ada pada latihan mandiri pada halaman 7. Soal tersebut membahas tentang sudut pandang masyarakat terhadap musik dangdut. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian masyarakat kita itu masih menganggap bahwa musik dangdut yang disukai oleh masyarakat hanya menengah ke bawah gitu. Maksudnya musik dangdut tersebut hanya disukai oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Akan tetapi, soal yang dihadirkan dalam buku teks ini secara kreatif mengungkapkan bahwa musik dangdut itu tidak hanya digemari oleh masyarakat di desa saja, melainkan masyarakat di kota pun menyukai musik dangdut. Nah, kemudian ada memiliki perilaku jujur dan kreatif dalam memaparkan langkah-langkah suatu proses bentuk linier. Pada halaman 18 dalam bab 2 dengan judul bab menyusun teks hasil observasi, terdapat materi yang membahas tentang langkah-langkah penulisan teks hasil observasi. Dengan adanya materi ini, tentu dapat memotivasi siswa agar bisa memaparkan langkah-langkah yang dibelajarkan atau yang dipelajari dalam materi pada buku teks. Hal ini tentu sesuai dengan yang diharapkan dengan atau dalam kompetensi dasar. Selanjutnya adalah memiliki perilaku percaya diri, peduli, dan santun dalam merespons secara pribadi peristiwa jangka pendek. Dalam buku teks terbitan Erlangga yang dianalisis, terdapat sebuah contoh paragraf yang membahas tentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Teks ini terdapat pada halaman 6 dengan materi mengidentifikasi kekurangan teks hasil observasi. Teks-teks yang dihasilkan atau yang dihadirkan dalam buku teks ini tentu dapat memotivasi siswa untuk memiliki perilaku percaya diri, peduli, dan santun dalam merespons suatu kejadian. Nah, kemudian kita masuk ke kompetensi inti pengetahuan atau KI3, yaitu yang pertama ada memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata atau yang bisa dilihat oleh siswa tersebut. Sedangkan kompetensi dasar KD3 meliputi yang pertama memahami teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik melalui lisan maupun tulisan. Dalam buku teks terbitan Erlangga ini, materi diuraikan secara jelas dan runtut dalam rangka memahami teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik melalui lisan maupun tulisan. Bisa dilihat di bab 1, 3, 5, dan 9. Maksud kami, bab 1, 3, 5, 7, dan 9, materi-materi telah disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang terdapat dalam buku teks terbitan Erlangga ini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada membedakan teks hasil observasi, tanggapan, deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek, baik melalui lisan maupun tulisan. Dalam buku teks terbitan Erlangga ini, materi telah diuraikan secara jelas dan runtut agar dapat membedakan teks hasil observasi, tanggapan, deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek, baik melalui lisan maupun tulisan. Bisa dilihat dari bab 1 sampai dengan bab 10, materi-materi telah disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang terdapat dalam buku teks terbitan Erlangga ini.
Selanjutnya adalah mengklasifikasi teks hasil observasi, tanggapan, deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek, baik melalui lisan maupun tulisan. Dalam buku teks terbitan Erlangga ini, materi telah diuraikan secara jelas dan runtut agar dapat mengklasifikasi teks hasil observasi, tanggapan, deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek, baik melalui lisan maupun tulisan. Bisa dilihat dari bab 1 sampai bab 10. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi teks hasil observasi, tanggapan, deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek, baik melalui tulisan ataupun lisan. Dalam buku teks terbitan Erlangga ini, materi telah diuraikan secara jelas dan runtut agar dapat mengidentifikasi teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek, baik melalui lisan maupun tulisan. Bisa dilihat dari bab 1 sampai dengan bab 10. Kemudian ada kompetensi inti keterampilan atau KI 4, yaitu yang pertama ada mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasar KD 4 ini meliputi yang pertama adalah menangkap makna teks hasil observasi, tangkapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam buku teks terbitan Erlangga yang dianalisis, materi disajikan secara runtut dan jelas. Hal ini tentu memudahkan peserta didik dalam memaknai materi-materi yang terdapat dalam buku teks ini, yang mencakup teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian ada menyusun teks hasil observasi, tangkapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat, baik secara lisan maupun tulisan. Buku teks terbitan Erlangga ini telah memuat materi secara lengkap. Bisa dilihat dari bab 1 hingga bab 10, pada setiap bab materi disusun dengan sangat runtut. Dimulai dengan memahami jenis teks terlebih dahulu, sampai dengan tahap menyusun teks sesuai dengan karakteristik teks yang akan disusun. Hal ini tentunya akan memudahkan siswa untuk dapat lebih memahami materi-materi yang disajikan dalam buku teks. Selanjutnya adalah menelaah dan merevisi teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. Pada halaman 6 dalam buku teks yang dianalisis, terdapat materi tentang mengidentifikasikan kekurangan teks hasil observasi. Dalam materi ini, buku teks menampilkan sebuah contoh teks hasil observasi yang belum sempurna. Hal ini memungkinkan bagi siswa untuk merevisi atau melengkapi teks sehingga menjadi lebih tepat dan sempurna. Ini tentu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh kurikulum 2013. Kemudian selanjutnya adalah meringkas teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, dan eksplanasi, dan cerita pendek, baik secara lisan maupun tulisan. Buku teks terbitan Erlangga ini memang telah memuat materi secara lengkap. Untuk memenuhi kompetensi dasar ini, kita bisa melihat pada materi di halaman 18. Pada halaman tersebut memuat materi tentang meringkas teks hasil observasi. Demikian juga pada bab-bab selanjutnya. Dengan kata lain, buku teks ini telah memuat materi-materi secara lengkap dan juga diharapkan oleh kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Marhama. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keluasan materi pada buku teks Bahasa Indonesia terbitan Erlangga kelas 7 SMP atau MTS. Baik, bahwa dalam buku ini mencakup mengenai konsep, definisi, prinsip, prosedur, ciri-ciri, pelatihan-pelatihan, dan contoh-contoh yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia ini dapat dikatakan telah sesuai dengan kebutuhan materi pokok yang mendukung tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada bab 2 halaman 17 dengan judul bab menyusun teks hasil observasi. Pada bab ini, materi dimulai dengan menyajikan konsep dan dilanjutkan dengan definisi dan contoh-contoh, serta pelatihan-pelatihan yang mendukung tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Buku teks terbitan Erlangga yang dianalisis ini telah memuat materi yang menjabarkan substansi minimal fakta
konsep, prinsip, dan teori yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar atau kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada bab 6 halaman 67 sampai 68 dengan judul menyusun teks eksposisi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya itu tentang kedalaman materi, konsep, definisi, prinsip, contoh-contoh, dan pelatihan yang terdapat dalam buku teks terbitan Erlangga ini dapat dikatakan telah sesuai dengan kebutuhan materi pokok yang mendukung tercapainya SK dan KD atau KI dan KD dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang keakuratan materi akan dijelaskan oleh Saudari Ilma Jelisa. Kepada Saudari, saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi tentang kelayakan isi yang kedua, yaitu keakuratan materi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, akurasi konsep dan definisi. Materi di dalam buku teks harus disajikan secara akurat untuk menghindari miskonsepsi yang dilakukan oleh siswa. Di dalam buku teks terbitan Erlangga yang telah dianalisis ini, materi telah disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan miskonsepsi yang dilakukan oleh siswa. Hal ini dapat kita lihat pada setiap materi yang ditampilkan pada setiap babnya. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada bab 5 dengan judul babnya yaitu memahami teks eksposisi. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, konsep dan definisi harus dirumuskan dengan tepat. Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya SK dan KD. Konsep dan definisi yang ditampilkan di dalam buku teks terbitan Erlangga yang dianalisis ini dapat dikatakan telah mendukung tercapainya SK dan KD tersebut. Kemudian, materi-materi yang disajikan di dalam buku teks ini telah mampu merangsang atau mendorong siswa untuk dapat mengungkapkan ide dan gagasan serta memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk dapat menelaah sendiri materi yang telah dipaparkan atau disampaikan di dalam buku teks ini. Selanjutnya yang kedua yaitu akurasi prosedur. Prosedur-prosedur yang dirumuskan di dalam buku teks terbitan Erlangga ini telah dapat dikatakan baik. Bisa kita lihat pada halaman 18 dengan materi menyusun teks hasil observasi. Langkah-langkah atau prosedur di dalam menyusun teks hasil observasi dipaparkan secara jelas dan runtut. Hal ini tentu dapat menghindarkan siswa untuk melakukan kesalahan sistematis pada setiap materi yang diajarkan di dalam buku teks tersebut. Kemudian yang ketiga, akurasi contoh, fakta dan ilustrasi contoh. Fakta dan ilustrasi yang ditampilkan di dalam buku teks terbitan Erlangga ini telah disajikan secara akurat. Hal ini dapat kita buktikan dari materi-materi yang disajikan pada setiap babnya. Contoh terdapat pada halaman 1 atau halaman pertama. Dan yang terakhir, akurasi sosial. Soal-soal yang disajikan pada buku teks ini telah disusun secara akurat untuk mendukung siswa di dalam menguasai materi yang telah dibelajarkan atau diberikan. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada latihan mandiri 4 halaman 44. Soal yang terdapat pada latihan mandiri ini sangat mendukung materi yang telah diajarkan pada bab-bab sebelumnya, yakni tentang teks tanggapan deskriptif. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang materi pendukung pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudari Suci Indriani dan Saudari Anastasia. Kepada Saudari, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Suci Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi pendukung pembelajaran. Materi pendukung pembelajaran itu memiliki 10 poin, di antaranya poin yang pertama, poin A, kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, buku teks Bahasa Indonesia terbitan Erlangga ini telah menyajikan materi-materi yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
Nah, pada bab 5 tentang materi memahami teks eksposisi, buku teks Bahasa Indonesia terbitan Erlangga ini menghadirkan contoh-contoh yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan siswa. Nah, pada halaman 55, buku teks juga menampilkan contoh wacana yang membahas tentang internet dan tentunya hal ini sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, poin B, keterkinian fitur, contoh dan rujukan. Fitur termasuk uraian, contoh, dan latihan pada buku teks terbitan Erlangga ini telah mencerminkan peristiwa atau kondisi terkini. Nah, pada halaman 56 itu terdapat wacana yang membicarakan tentang perbedaan kehidupan remaja pada akhir periode 90-an dengan remaja masa kini. Poin C, penalaran atau reasoning. Materi dalam buku teks terbitan Erlangga ini itu telah memuat uraian, contoh, tugas, pertanyaan, atau soal latihan yang mendorong siswa untuk secara runtut membuat kesimpulan yang valid. Nah, pada bab 4, halaman 41 dengan judul Menyusun Teks Tanggapan Deskriptif, buku teks menyajikan materi menyusun, menelaah, dan meringkas teks tanggapan deskriptif. Nah, soal-soal yang ada dalam buku teks terbitan Erlangga ini juga menuntut siswa untuk memberikan jawaban atau strategi penyelesaian yang bervariasi. Poin D, pemecahan masalah atau problem solving. Buku teks terbitan Erlangga ini itu menyajikan materi dengan memuat beragam strategi dan latihan pemecahan masalah. Nah, pada halaman 112, buku teks menyajikan strategi cara membedakan teks cerita pendek dengan jenis teks lainnya. Nah, buku teks terbitan Erlangga ini itu memuat soal-soal latihan yang mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam soal latihan. Contoh, pada soal latihan halaman 15. Soal latihan tersebut itu menginstruksikan siswa untuk memahami masalah yang muncul dalam soal. Nah, kemudian mencari solusi, dan terakhir menafsirkan solusi yang diperoleh berupa jawaban yang tepat atas pertanyaan yang diajukan oleh buku teks. Poin E yaitu keterkaitan antar konsep. Nah, konsep yang dimunculkan dalam buku teks ini itu didukung dengan contoh-contoh dan uraian yang saling terkait. Nah, dengan hal ini tentunya memudahkan siswa dalam memahami maksud dan makna pada materi yang diajarkan dalam buku teks. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. F. Komunikasi atau Write and Talk. Materi yang terdapat di dalam buku teks terbitan Erlangga ini didukung oleh contoh dan kalimat yang dapat mengomunikasikan wawasan para siswa sesuai dengan kondisi yang sedang dipelajari dan dihadapi. G. Penerapan atau aplikasi. Di dalam buku teks terbitan Erlangga ini membuat konsep yang dapat diterapkan di dalam kehidupan. Contohnya itu yaitu adalah teks eksplanasi pada halaman 85 bab 7. H. Kemenarikan materi. Materi dan contoh yang terdapat di dalam buku teks terbitan Erlangga ini dapat dikatakan menarik. Karena biasanya di dalam buku teks akan mengutip sebuah wacana. Nah, di dalam buku teks terbitan Erlangga ini mengutip wacana mengenai kantong semar. Sehingga hal ini akan bermanfaat bagi siswa dan akan menambah pengetahuan para siswa. Tetapi di dalam buku teks ini tidak terdapat foto dan gambar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa buku teks ini secara penampilan kurang menarik. I. Mendorong untuk mencari informasi lebih. Di dalam buku teks ini terdapat tugas-tugas yang dapat mendorong para siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Misalnya dari sumber internet, buku, artikel, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu adalah G. Materi pengayaan.
Di dalam buku teks terbitan Erlangga ini terdapat materi pengayaan yaitu tugas-tugas mandiri yang terdapat di akhir materi. Nah, biasanya hal ini akan membantu para siswa untuk mengetahui seberapa paham siswa dengan materi yang sudah dipelajarinya. Sekian penyampaian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan materi yang terakhir itu tentang jenis analisis metode yang digunakan dalam menganalisis buku serta tanggapan dan komentar dari kelompok kami akan dijelaskan dan disampaikan oleh Saudara Daniel Respati Nugrahadi. Kepada saudara, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Respati Nugrahadi. Di sini, saya akan menjelaskan jenis dan analisis metode yang digunakan dalam menganalisis buku teks, serta tanggapan dan komentar kelompok kami mengenai hasil analisis buku teks. Pada hasil analisis telah buku teks pada jurnal Analisis Kelayakan Isi Buku Teks Bahasa Indonesia, terbitan Erlangga kelas 9 SMP atau MTS, karya Aziz Firdaus, Siti Samhati, dan Edi Suyatto, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu kondisi dan situasi atau hal lainnya yang hasilnya sudah dinyatakan dalam bentuk laporan penelitian. Metode deskriptif kualitatif ini digunakan sesuai tujuan, yaitu untuk melaporkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan kelayakan isi buku teks pelajaran bahasa Indonesia dan kesesuaiannya dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, menurut kelompok 13, menelaah buku teks adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku teks tersebut, serta memberi pengalaman bagi peneliti. Kegiatan menelaah buku teks ini bertujuan agar membantu pendidik dalam proses mengajar sehingga dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran yang lebih fokus dan terarah pada kurikulum yang berlaku. Selain pendidik, siswa juga dapat menjadikannya acuan utama untuk proses belajar di rumah ataupun di sekolah, sehingga dapat mencapai pemahaman materi yang lebih baik dan mendapat nilai yang maksimal. Lebih dari itu, dengan adanya penelitian ini, siswa dapat melihat buku mana yang baik untuk dijadikan referensi belajar. Kegiatan menelaah buku teks ini dapat juga dijadikan sebagai acuan untuk merevisi buku lainnya. Berdasarkan hasil analisis teks bahasa Indonesia kelas 9 terbitan Erlangga, sudah termasuk dalam kategori buku teks yang baik dari segi kelayakan isi. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan analisis kelayakan isi yang menunjukkan bahwa buku teks ini telah sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan oleh BNSP. Sekian, terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman semua, itu tadi penampilan pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menjadi pendengar sampai saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain hari, dan semoga kita bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung nantinya. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.